Kegelisahan pemuda itu tidak lahir karena ia meragukan Tuhan. Ia gelisah justru karena ia percaya sepenuh hati. Ia percaya bahwa Tuhan Maha Mengetahui. Namun di balik keyakinan itu muncul satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar pergi. Jika segalanya telah diketahui, mengapa hidup terasa seperti rangkaian pilihan? Lalu mengapa manusia masih harus berpikir, ragu, dan bertanggung jawab? Dengan kegelisahan itulah ia mendatangi gurunya, seorang filsuf yang tidak pernah mematikan pertanyaan, tetapi membiarkannya tumbuh sampai matang. Guru, aku ingin bertanya tentang pilihan. Jika Tuhan telah mengetahui segalanya, mengapa aku masih merasa harus memilih? Burung itu terbang cepat sekali. Mungkin dia sedang membawa makanan untuk anaknya. Kau melihatnya? Tidak. Aku tidak melihatnya, Guru. Wah, burung itu hinggap di pohon besar itu. Anaknya pasti senang. Ibunya datang membawa makanan. Maaf, Guru. Apakah kau mendengarkanku? Oh, silakan anak muda. Begini, jika Tuhan telah mengetahui segalanya, mengapa aku masih merasa harus memilih? Anak muda, burung tadi yang baru saja kulihat, ia telah mendapatkan makanan untuk anaknya. Ia telah memilih dan memutuskan untuk segera terbang mencari makanan karena anaknya yang lapar. Karena hidup harus menjawab sebuah pilihan. Bukankah Tuhan telah menentukan takdir hidup kita? Lalu kenapa kita bisa memilih? Karena menentukan segalanya tidak sama dengan memaksakan segalanya. Tapi, bukankah hasil akhirnya sudah diketahui? Diketahui, ya, dipaksakan, tidak. Kadang aku bingung, jika aku berbuat baik, apakah itu sungguh pilihanku? Atau hanya bagian dari sesuatu yang sudah ditetapkan? Pernahkah engkau mendengar bahwa ketidaktahuan Tuhan justru membuatmu bebas beramal? Aku tidak mengerti. Bukankah Tuhan Maha Mengetahui? Benar, tetapi Tuhan tidak selalu menggunakan pengetahuannya untuk mencampuri keputusan manusia. Lihatlah ke sana, ada 3 pohon. 1 pohon besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Ketiganya ada, ketiganya mungkin. Itulah takdirmu. Aku melihatnya. Sekarang katakan, pohon mana yang akan kau pilih? Pohon besar. Dan dari awal aku tahu bahwa engkau pasti akan memilih 1. Kalau begitu, di mana kebebasanku, Guru? Kebebasanmu bukan pada hasil, melainkan pada proses memilih. Aku belum mengerti. Aku tahu kau akan memilih, tetapi aku tidak menunjuk pohon itu untukmu. Aku menunggu. Maksudmu, begitu jugakah Tuhan yang menunggu? Ya, bukan menunggu karena tidak tahu, melainkan menunggu agar pikiranmu bekerja. Jadi Tuhan membebaskan pilihanku? Dalam batas takdir, ya, 3 pohon itu tidak berubah, tetapi langkah menuju salah satunya sepenuhnya milikmu. Tapi Guru, jika hidup adalah pilihan tanpa Tuhan campur tangan, di manakah bagian Tuhan menentukan pilihanku?
Apakah engkau memilih dilahirkan sebagai lelaki? Apakah engkau memilih lahir di negeri ini, pada zaman ini, atau dengan keluarga seperti ini? Disitulah Tuhan memilih untukmu. Jadi, tidak semuanya diserahkan padaku? Kau tidak memilih ladang ini, tetapi kau memilih kemana kau berjalan di dalamnya. Berarti kebebasan manusia selalu berada di dalam batas? Ya, kebebasan tanpa batas adalah kekacauan. Takdir tanpa kebebasan adalah paksaan. Pemuda itu pulang dengan satu kesadaran baru, bahwa takdir memberi kondisi dan kebebasan memberi arah. Dan selama Tuhan memilih untuk menunggu, manusia masih diberi ruang untuk berpikir, memilih, dan bertanggung jawab. Jika Anda menyukai konten ini, silakan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih telah menyaksikan.